Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Anissa Abdul dari kelompok 4. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang introduction. Pralanjut usia atau lansia adalah seseorang yang berusia 45-59 tahun dan menurut PP nomor 43 tahun 2004. Lansia adalah seseorang yang berusia kurang lebih 60 tahun. Pada kondisi pralansia atau lansia, seseorang mengalami perubahan fisiologis akibat usia dan patologi, kondisi kronis, gangguan psikologis, penyakit kardiovaskuler, serta proses farmakokinetik dan farmakodinamik yang berbeda dibanding usia yang lebih muda. Hal ini membuat lansia menjadi lebih rentan terhadap mobilitas dan mortalitas akibat berbahaya terkait obat. Lanjut, pengaruh pemberian obat pada usia lanjut dibagi menjadi dua, yaitu farmakokinetik dan farmakodinamik. Farmakokinetik yaitu yang pada usia lanjut perubahan terjadi pada saluran cerna yang diduga pengubahan absorpsi obat, misalnya meningkatkan pH lambung, menurunnya aliran darah ke usus akibat penurunan curah jantung, dan perubahan waktu pengosongan lambung dan gerak saluran cerna. Dan farmakodinamik adalah pengaruh obat terhadap tubuh respon seluler pada lansia secara keseluruhan akan menurun. Penurunan ini sangat menonjol pada respon homeostatik yang berlangsung secara fisiologis. Pada umumnya, obat yang cara kerjanya merangsang proses biokimia seluler, intensitas pengaruhnya akan menurun. Misalnya, agonis untuk terapi asma bronkial diperlukan dosis yang lebih besar. Padahal jika dosisnya besar, maka efek samping akan besar juga sehingga intensiterapi obat menurun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perubahan fisik mempengaruhi kebutuhan gizi lansia itu ada dua. Yang pertama itu kebutuhan gizi untuk lansia terkadang sulit untuk digeneralisasi. Ada beberapa lansia yang membutuhkan lebih sedikit nutrisi tertentu, tetapi lebih banyak jenis nutrisi lainnya. Namun, ada juga yang sebaliknya. Yang kedua tuh, hal ini biasanya dipengaruhi oleh kondisi kesehatan masing-masing lansia itu sendiri. Contohnya, lansia menderita penyakit ginjal mungkin memerlukan kadar kalium yang lebih rendah dan yang lain itu tidak. Sebaliknya, lansia yang memiliki riwayat hipertensi justru butuh mengkonsumsi kalium yang lebih tinggi untuk membantu melawan kondisinya. Next, faktor yang mempengaruhi pemenuhan gizi lansia. Faktor-faktornya itu ada beberapa. Yang pertama itu penyakit yang diderita, obat-obatan tertentu yang dikonsumsi, mengingat sebagian obat yang dapat membuat mulut kering atau menghilangkan nafsu makan, penghasilan atau anggaran yang minim, masalah mengunyah atau menelan makanan, kondisi kesehatan mental seperti depresi atau merasa kesepian, dan lain-lain. Kebutuhan nutrisi bagi lansia itu banyak asupan zat gizi yang harus ditingkatkan agar lansia tetap sehat dan dapat beraktivitas dengan baik. Namun ada beberapa hal yang harus diperhatikan, diantaranya asam lemak, garam. Perhatikan asupan vitamin D dan kalium. Baiklah, pembahasan materi kami selanjutnya itu tentang masalah gizi pada lansia. Jadi gizi berlebih pada lansia banyak terjadi di negara-negara barat dan kota-kota besar. Nah, kebiasaan makan itu sulit untuk diubah walaupun disadari untuk mengurangi makan. Kegemukan merupakan salah satu pencetus berbagai penyakit, misalnya penyakit jantung, kencing manis, dan juga darah tinggi. Selanjutnya itu ada gizi kurang. Nah, sering disebabkan oleh masalah-masalah sosial ekonomi dan juga karena gangguan penyakit. Kemudian bila mengonsumsi kalori terlalu rendah dari yang dibutuhkan,
konsumsi kalori terlalu rendah yang dibutuhkan menyebabkan berat badan kurang dari normal. Kemudian bila konsumsi buah dan sayur dalam makanan kurang dan ditambah dengan kekurangan protein dalam makanan, akibatnya nafsu makan akan berkurang dan penglihatan menurun serta akan mengalami kulit kering. Kemudian penampilan kita itu akan menjadi lesu dan tidak bersemangat lagi.